Akan tapi Daniel yang merasa tidak cukup kuat untuk memindahkan tubuh Gabriel. Entah pemikiran dari mana, Daniel berusaha untuk memotong tubuh Gabriel menjadi dua bagian. Game merupakan sebuah media yang seharusnya dapat menghadirkan kesenangan bagi orang-orang yang memainkannya. Akan tetapi dalam kasus kali ini, game dapat menjadi sebuah pemicu dari terjadinya kejadian tragis yang merenggut nyawa seseorang. Tibia merupakan game multiplayer online yang sudah dikembangkan pada tahun 1995. Awalnya, kehadiran game ini bagi Daniel Petrie dan Gabriel Kuhn merupakan sebuah media bagi mereka berdua dalam bersenang-senang bersama. Akan tapi, siapa sangka berasal dari game ini pula terjadi sebuah insiden yang mengerikan, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh Daniel kepada Gabriel. Ya, jadi sebelum gue bahas lebih lanjut kisah yang satu ini, gue akan kasih tahu ke kalian bahwa si Daniel ini memiliki permasalahan dalam pengelolaan emosinya, yang mana hal tersebut menjadikan ia kerap kali emosinya tersulut hingga meledak-ledak hanya karena suatu permasalahan yang sepele. Daniel juga merupakan seorang pasien yang mengikuti terapi psikiater yang bertujuan untuk mengatasi masalah ledakan emosinya tersebut. Akan tapi Daniel kerap kali melewatkan ataupun pulang lebih awal tanpa sebab selama menjalani proses terapinya tersebut. Oke, lanjut. Sebelumnya gue juga mau jelasin ke kalian yang mungkin gak tahu. Jadi, sama halnya dengan mayoritas game pada umumnya, sebuah game biasanya dilengkapi dengan alat tukar seperti halnya uang di dunia nyata. Akan tapi dalam dunia game, uang tersebut biasa dinamakan koin atau diamond dan lain sebagainya, yang mana dengan koin tersebut pemain dapat membeli karakter ataupun item tertentu di dalam game. Jadi balik lagi ke kasus Daniel ini, awal kegilaan yang berujung kepada pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Daniel ini dikarenakan pada awalnya Gabriel yang pada saat itu kekurangan koin untuk melanjutkan permainannya meminjam koin kepada Daniel sebesar 20.000 koin dengan berjanji akan segera mengembalikan koin tersebut, yang mana pada saat itu koin sebesar 20.000 setara dengan uang sejumlah 1,75 dolar. Dan tentu saja Daniel yang merasa sudah akrab dengan Gabriel mengiyakan permintaan tersebut. Hari dan hari berlanjut dan singkat cerita, ternyata Gabriel tidak dapat memenuhi janjinya dalam mengembalikan koin sejumlah 20.000 koin kepada Daniel. Dan dari hal tersebut memicu kemarahan dari Daniel. Hingga puncaknya Daniel kemudian mengunjungi rumah Gabriel untuk melampiaskan kemarahannya kepada Gabriel. Entah apa yang merasuki pikiran Daniel pada saat itu. Setelah memasuki rumah Gabriel yang pada saat itu ia tengah sendirian di rumah, Daniel segera menemui Gabriel dan langsung mencekik lehernya, yang mana hal tersebut menyebabkan Gabriel tidak sadarkan diri. Dan gilanya lagi, Daniel pun tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan aksinya dengan menyodomi tubuh Gabriel. Gila sih emang nih anak. Kalian pikir ini udah selesai? Enggak. Daniel yang pada saat itu nggak tahu kondisi Gabriel sebenarnya dalam kondisi pingsan, mengira Gabriel telah meninggal, sehingga ia berusaha untuk menyembunyikan tubuh Gabriel di loteng rumah tersebut. Akan tapi Daniel yang merasa tidak cukup kuat untuk memindahkan tubuh Gabriel. Entah pemikiran dari mana, Daniel berusaha untuk memotong tubuh Gabriel menjadi dua bagian, dengan harapan nantinya tubuh Gabriel dapat lebih ringan ketika dipindahkan satu persatu. Daniel akhirnya pada saat itu menemukan sebuah gergaji, yang kemudian dengan gergaji tersebut ia gunakan untuk memotong tubuh Gabriel menjadi dua bagian. Gabriel yang pada saat itu sebenarnya dalam kondisi pingsan tentu saja sempat terbangun dan berteriak dikarenakan rasa sakit yang disebabkan oleh amputasi yang dilakukan oleh Daniel. Akan tetapi Gabriel akhirnya pun meninggal dikarenakan kehilangan darah akibat amputasi yang dilakukan oleh Daniel. Ya, jadi Daniel ini memotong tubuh Gabriel menjadi dua bagian, yakni bagian atas dan bagian bawah dari pinggang sampai kaki. Setelah memotong tubuh Gabriel menjadi dua bagian, Daniel pun berusaha untuk memindahkan tubuh Gabriel ke loteng. Ya, jadi dalam usahanya memindahkan tubuh Gabriel ke loteng, ia menggunakan kabel yang ia lilitkan kepada tubuh Gabriel, yang kemudian Daniel menyeret tubuh Gabriel itu untuk menuju ke loteng.
Akan tetapi meski setelah mengurangi beban tubuh Gabriel dengan cara memotong tubuhnya menjadi dua bagian, Daniel masih kesulitan dalam memindahkan tubuh Gabriel pada saat itu. Hingga akhirnya dia pun meninggalkan begitu saja tubuh Gabriel yang telah terpotong menjadi dua bagian, yakni bagian atas serta bagian bawah, dengan kondisi penuh bercak darah di lantai rumah tersebut. Dan sontak hal tersebut tentunya menggemparkan seluruh keluarga Gabriel yang akhirnya pada hari itu pulang. Dan singkat cerita, Daniel Petrie akhirnya diadili di pengadilan. Dan karena undang-undang di Brasil tentang pemuda dan juga pembunuhan, Daniel hanya dijatuhi 3 tahun hukuman penjara atas pembunuhan keji yang telah ia lakukan ini. Entah, gak tahu lagi gue harus ngomong apa sama kasus ini. Mungkin kalian yang pernah denger kasus soal Daniel Petrie ini mengetahui detail-detail yang gak gue sebutin dalam video ini. Kalian bisa berbagi di kolom komen. Jika kalian merasa video ini menarik, kalian bisa memberikan like dan juga menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Akan tapi jika kalian merasa video ini tidak menarik sama sekali, kalian bisa memberikan kritik serta saran yang membangun agar channel ini dapat terus berkembang dan memperbaiki diri. Sekian dari gue.